Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian di rumah masih diberi kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan ini, materi pembelajaran seni budaya, kita masuk ke seni musik. Coba buka buku paket kalian halaman 32. Kita akan mempelajari bab 3 tentang gaya dan bernyanyi lagu daerah. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu peta kompetensi pembelajaran. Untuk peta kompetensi pembelajaran gaya dan bernyanyi lagu daerah, yang pertama kita akan mempelajari kedudukan dan fungsi musik atau lagu di daerah Indonesia. Yang kedua, kita akan mempelajari teknik dan gaya bernyanyi. Yang ketiga, kita akan latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Yang kedua, membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi musik tradisi atau daerah Indonesia. Yang keempat, membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini. Yang kelima, melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Yang keenam, bernyanyi lagu daerah secara unisono. Yang ketujuh, mengomunikasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi baik dengan lisan maupun tulisan. Nah, langsung saja ya kita masuk ke materi. Apa itu musik? Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, nada, dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Namun, musik tidak hanya sebatas bunyi atau suara yang dihasilkan dari alat musik. Apapun yang bisa menghasilkan bunyi atau suara itu bisa dianggap sebagai musik. Istilahnya disebut dengan musik alam. Bahkan suara langkah kaki manusia yang sedang berjalan, suara desiran angin, suara hantaman ombak itu sudah bisa dianggap musik walaupun tidak ada unsur kesengajaan dari perbuatan makhluk. Nah, selanjutnya kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Musik daerah adalah sebuah musik yang berasal dari daerah tertentu yang hidup dan berkembang di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan, upacara adat, ritual budaya, dan identitas suatu komunitas. Musik daerah pada umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat pendukungnya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media rekreatif atau hiburan untuk menanggalkan segala macam kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Selanjutnya yaitu fungsi musik daerah. Fungsi musik daerah yang pertama untuk sarana upacara adat. Musik daerah bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain yang berkaitan erat dengan tonggak-tonggak pokok kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Upacara-upacara adat yang lain terkait perayaan keagamaan, kenegaraan, dan
perawatan lingkungan hidup alam maupun sosial beserta keterpaduannya. Oleh karena itu, kehadiran musik daerah dalam upacara adat ini bersifat mutlak, tidak boleh dihilangkan dan tidak begitu saja digantikan. Jenis musik tradisi semacam ini terikat ketat ketentuan tradisi sehingga tidak bisa dimainkan pada sembarang waktu dan sembarang tempat. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Berikut contoh musik daerah sebagai sarana upacara adat. Selanjutnya, yang kedua adalah musik daerah sebagai musik pengiring tari. Apa itu musik pengiring tari? Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Kebanyakan tarian khas daerah hanya cocok jika diiringi musik daerahnya sendiri. Antara tarian dan musik pengiringnya telah memiliki keselarasan yang khas. Iringan musik yang sesuai menjadikan tarian tampil lebih hidup seperti cita rasa yang dimaksudkan. Misalnya, tarian menjadi tampil gagah, lembut, jenaka, mistis, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari musik pengiring tari. Selanjutnya, fungsi musik daerah yang ketiga yaitu sebagai media bermain. Lagu-lagu rakyat yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Contohnya lagu Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Ambil-Ambilan dari Jawa Barat, Tanduk Majeng dari Madura, Sang Bangau, dan Po Ame-Ame dari Betawi. Berikut adalah contoh videonya. Cublak-cublak suweng, suweng ngeteng gelenter, mambu ketundung budel, pak gempole rak lere sopong guyun dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Fungsi musik daerah yang keempat yaitu sebagai media penerangan.
Lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat merupakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Lagu-lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Pada masyarakat modern, lagu sebagai media penerangan bisa berisi tentang pemilu, keluarga berencana, dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan lain-lain. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernapaskan agama juga menjadi media penerangan. Contohnya musik qasidah, terbangan, dan zipin dengan syair-syair lagu dari Al-Quran. Berikut sebagai contoh video media penerangan. Selanjutnya yang kelima yaitu sarana hiburan. Musik sarana hiburan adalah salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas kegiatan harian, serta sebagai sarana rekreasi dan ajang pertemuan dengan warga lainnya. Biasanya masyarakat Indonesia sangat antusias dalam menonton pagelaran. Jika terdapat pertunjukan di daerah mereka akan langsung bergegas untuk menonton. Berikut adalah contoh musik daerah sebagai sarana hiburan. Yang keenam, sarana komunikasi. Hampir di semua daerah masyarakat menggunakan bunyi-bunyian sebagai tanda pemberitahuan seperti kentongan, beduk, lonceng, dan sebagainya. Merupakan alat-alat musik tradisional yang berguna sebagai sarana komunikasi. Dari berbagai macam alat dan pola bunyi secara umum dimaksudkan untuk menyebarkan pemberitahuan akan adanya suatu peristiwa seperti kematian, pencurian, dan sebagainya. Untuk suatu keadaan bisa darurat, siaga, aman, dan lain-lain. Untuk penanda waktu, contohnya ibadah, gotong royong,
berkumpul, dan sebagainya. Adalah lazim bahwa alat tertentu merupakan alat penanda khas lembaga tertentu. Beduk sebagai ciri khas dari masjid, lonceng sebagai ciri khas dari gereja, kentongan sebagai ciri khas pos ronda atau warga masyarakat. Berikut contoh videonya. Itulah penjelasan-penjelasan dari fungsi-fungsi musik daerah. Selanjutnya, ciri-ciri musik daerah. Untuk ciri-ciri musik daerah yang pertama, isinya tentang keadaan lingkungan ataupun budaya masyarakat setempat yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan tradisi setempat. Untuk ciri-ciri yang kedua, peralatan yang digunakan dari daerah setempat. Yang ketiga, komposisi beberapa lagu daerah kebanyakan menggunakan tangga nada pentatonis. Ciri-ciri yang keempat, jarang diketahui pengarangnya. Ciri-ciri yang kelima, secara turun-temurun. Ciri-ciri yang keenam, mengandung nilai-nilai kehidupan, unsur-unsur kebersamaan sosial, serta keserasian dengan lingkungan hidup sekitar yang unik dan khas. Nah, ciri-ciri yang terakhir yaitu liriknya menggunakan bahasa daerah sebagai identitas. Nah, itulah penjelasan dari kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, uji kompetensi pengetahuan. Sekarang buka buku tugas kalian, dicatat soal-soalnya. Untuk uji kompetensi pengetahuan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan musik daerah. Untuk soal yang kedua, sebutkan nama upacara adat dan asal daerahnya. Untuk yang ketiga, sebutkan 5 musik pengiring tari dengan menyebutkan nama tarian dan asal daerahnya. Yang keempat, sebutkan judul lagu daerah dan asal daerahnya untuk media bermain. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri musik daerah. Ini adalah tugas pertemuan kali ini, jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Nah, itulah materi pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti materi-materi yang sudah saya sampaikan tentang kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.